Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mengawali presentasi pada video kali ini, saya ingin mengutip pandangan dari Peter Drucker, seorang pakar manajemen yang terkemuka. Nah, yang beliau mengatakan bahwa the aim of marketing is to know and understand the customer so well. Nah, the product or service fits him and sell itself. Nah, dari kutipan ini, menurut saya ini sangat relevan dengan esensi manajemen usaha kecil dan menengah atau sering disebut UKM. Nah, di mana pemahaman mengenai pelanggan dan juga penawaran yang tepat itu akan menjadi kunci keberhasilan suatu UKM. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai topik utama yaitu manajemen UKM yang terdiri dari konsep UKM, kinerja dan juga peranan suatu UKM, kelebihan dan manfaat UKM, serta mengenai peluang dan juga pelanggan dan serta manfaat positioning bagi UKM. Nah, selanjutnya mengenai keunggulan, manfaat dan juga keistimewaan bagi suatu produk maupun jasa yang dimana dapat merugikan maupun dan juga dapat merugikan ataupun menguntungkan bagi usaha UKM. Selanjutnya ada 4 metode penetapan harga yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang terakhir mengenai lokasi dan juga tata letak yang strategis bagi usaha UKM. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya An Islamaya dengan NIM channel 122108 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat angkatan 2022. Nah, mari kita mulai. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama mengenai konsep UKM yang dimana terdiri dari definisi dan juga karakteristik UKM. Nah, UKM tersendiri atau kepanjangannya yaitu usaha kecil dan menengah merupakan jenis bisnis yang dimana memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, terkhusus di Indonesia itu UKM ini punya kontribusi yang besar dalam perekonomiannya, dan juga salah satu karakteristiknya usaha ini itu dapat dijalankan oleh perorangan ataupun bahkan badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. Yang kedua itu mengenai kinerja dan juga peranan UKM. Nah, kinerja dan peranan UKM ini sangat penting dan juga berpengaruh terhadap usaha UKM. Nah, pertama itu mengenai kinerja UKM yang terdiri pada omset, yang dimana pada kinerja UKM, omset ini menunjukkan skala bisnis dan potensi pasar. Nah, omset yang tinggi itu bisa berarti bahwa produk ataupun jasa itu laku, tapi belum tentu itu menguntungkan. Nah, selanjutnya mengenai profit. Nah, pada kinerja UKM, indikator utama keberhasilan finansial dan juga keberlanjutan bisnis itu dilihat dari profitnya, yang dimana profit yang sehat menunjukkan bahwa pengelolaan biaya yang baik dan juga efisiensi operasional yang dilakukan usaha UKM. Nah, yang ketiga mengenai pelanggan. Nah, pada konteks kinerja UKM, pelanggan ini menunjukkan jangkauan pasar, di mana termasuk loyalitas pelanggan. Nah, tingkat pelanggan yang kembali membeli itu penting untuk pertumbuhan jangka panjang ataupun kinerja UKM tersebut. Nah, juga selain loyalitas pelanggan, ada pun kepuasan pelanggan, yang dimana kepuasan pelanggan ini pengalaman yang positif untuk mendorong pembelian berulang dan juga rekomendasi. Ya, UKM selanjutnya itu mengenai manajemennya. Nah, manajemen yang baik memastikan bahwa operasional yang lancar, pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan resiko dan juga adaptasi terhadap perubahan. Nah, yang dimana semua itu berkontribusi positif pada kinerja. Nah, ada pun juga sumber daya yang dimana ketersediaan, pengelolaan yang efektif dan pemanfaatan yang optimal dari berbagai sumber daya ini sangat krusial untuk efisiensi, produktivitas, inovasi, dan bahkan daya saing bagi usaha UKM, yang dimana pada akhirnya mempengaruhi kinerja. Nah, adapun mengenai lingkungan, yang dimana kemampuan UKM ini untuk beradaptasi, yang dimana merespon peluang dan juga ancaman dari lingkungan eksternal sangat memastikan atau menentukan keberlangsungan dan kinerjanya. Nah, pemahaman lingkungan membantu UKM dalam menyusun strategi yang tepat untuk kedepannya. Nah, mengenai peranan UKM. Nah, peranan UKM terbagi dari beberapa. Yang pertama itu mengenai lapangan kerja, yang dimana UKM ini menyerap tenaga kerja yang signifikan, terutama di tingkat lokal. Nah, yang dimana fleksibilitas dan jumlahnya yang banyak memungkinkan UKM menciptakan beragam pekerjaan dengan berbagai tingkat keahlian. Selanjutnya PBD atau produk domestik bruto, yang dimana secara kolektif UKM ini berkontribusi terhadap PBD nasional yang dengan sangat besar. Meskipun skala individual kecil, namun jumlah UKM yang masif memberikan dapat ekonomi yang signifikan melalui produksi, konsumsi, dan juga investasi. Mengenai inovasinya, yang dimana UKM ini seringkali menjadi sumber inovasi yang adaptif dan responsif, yang dimana terhadap kebutuhan pasar lokal. Nah, kelincahan dan kedekatan dengan pelanggan memungkinkan UKM ini mengembangkan produknya, layanan, dan juga model bisnis baru yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya mengenai pemerataan, yang dimana pemerataan ini termasuk keberadaan UKM yang tersebar luas hingga ke pelosok daerah, di mana UKM ini menciptakan aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat kota, yang dimana hal tersebut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah,
selanjutnya itu kita masuk kepada kekuatan dan juga kelemahan UKM. Nah, pada kekuatan UKM yang pertama mengenai inovatif dan juga kreatif, yang dimana kemampuan UKM ini untuk menghasilkan ide-ide yang baru, pelayanan ataupun produk yang unik, atau cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, kreatif adalah sumber ide. Nah, inovasi ini merupakan implementasinya. Contohnya itu diferensiasi produk. Nah, selanjutnya mengenai responsif terhadap pasar modal, yang dimana kemampuan UKM yang menarik investasi dan memanfaatkan sebuah sumber pendanaan dari pasar modal. Nah, jika relevan atau memungkinkan. Nah, ini mencakup mengenai pemahaman investor dan juga kesiapan memenuhi persyaratan seperti validasi bisnis. Nah, adapun yang ketiga itu mengenai yang terakhir dari kekuatan UKM itu mengenai hubungan personal dengan pelanggan, yang dimana kemampuan UKM ini sangat membantu untuk membangun interaksi yang lebih dekat, personal, dan bahkan memenuhi kebutuhan individual pelanggannya. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai kelemahan UKM, yang dimana yang pertama itu mengenai keterbatasan modal, yang dimana akses yang terbatas pada sumber pendanaan seperti pinjaman bank ataupun investor, dan juga modal internal yang kecil, yang dimana hal tersebut membatasi kemampuan untuk ekspansi, investasi teknologi, pengadaan bahan baku dalam jumlah besar, dan juga pengembangan produk ataupun pemasaran. Nah, yang kedua itu mengenai manajemen yang sederhana, yang dimana struktur organisasi informal, pembagian tugas kurang jelas, dan sistem administrasi dan juga keuangannya itu masih manual atau tidak terstruktur. Nah, yang dimana pengambilan keputusan itu seringkali intuitif dan juga kurang berdasarkan data. Nah, yang selanjutnya itu mengenai SDM yang kurang terampil, yang dimana tingkat pendidikan atau bahkan pelatihan karyawan yang relatif rendah, itu kurangnya keahlian dan juga keahlian yang spesifik yang dibutuhkan, dan juga kesulitan merekrut dan juga mempertahankan talenta yang kompeten, yang dimana tentu saja berdampak pada produktivitas rendah, kualitas pelayanan, atau bahkan yang kurang optimal. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai pelanggan dan juga peluang, yang dimana yang pertama itu mengenai pelanggan, yang dimana kita harus mengidentifikasi pelanggan utama, yang dimana ini menyangkut proses mengenali dan juga memahami kelompok pelanggan yang paling penting dan paling menguntungkan bagi UKM. Nah, hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa mereka, kebutuhan mereka, preferensi, bahkan perilaku pembelian, dan juga potensi nilai jangka panjang yang mereka berikan. Selanjutnya mengenai peluangnya, yang dimana peluang pasar itu perlu dimanfaatkan, yang dimana kesempatan yang ada di pasar itu dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk pertumbuhannya dan juga pengembangan dari usahanya. Nah, ini bisa berupa tren baru, kebutuhan yang belum terpenuhi, celah kompetitor, dan juga perubahan demografi, bahkan atau perkembangan teknologi. Positioning ini dapat diartikan merupakan upaya menciptakan citra atau persepsi unik berbeda tentang produk ataupun jasa usaha UKM di benak target pelanggan dibandingkan pesaing. Intinya itu bagaimana sih UKM ini ingin diingat oleh pelanggannya. Nah, tentu saja tujuannya itu membuat UKM menjadi pilihan utama dari segmen pasar tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai tujuan dan juga fokus tujuan pemasaran. Nah, mengenai tujuannya, yang dimana ada beberapa, yaitu pertama, kesadaran merek atau brand awareness, yang dimana secara singkat itu mengenai meningkatkan pengetahuan dan juga pengenalan kepada masyarakat terhadap merek suatu UKM. Nah, ada pun yang kedua itu mengenai penjualan, yang dimana merupakan meningkatkan volume atau bahkan nilai penjualan dari suatu produk ataupun jasa usaha kecil dan menengah. Nah, mengenai loyalitas, yaitu tentu saja mengenai meningkatkan kesetiaan pelanggan agar terus membeli dan juga merekomendasikan produk ataupun jasa dari UKM tersebut. Dan juga yang terakhir itu mengenai ekspansi, yang dimana tentu saja mengenai meluaskan jangkau pasar atau mengembangkan bisnis ke area yang baru. Nah, mengenai KPI atau pencapaiannya atau fokus pemasarannya itu, atau dapat dikatakan KPI, Key Performance Indicators, yang dimana pertama mengenai pertumbuhan penjualannya, yang dimana presentasi peningkatan penjualan dari produk sebelumnya itu mengukur bahwa efektivitas itu dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua mengenai pelanggan baru, yang dimana jumlah pelanggan yang baru pertama kali melakukan pembelian itu menunjukkan bahwa kemampuan produk ini dalam menarik pasar baru. Nah, yang terakhir mengenai retensi, yang dimana yang dimaksud bahwa tingkat pelanggan yang tetap menggunakan produk ataupun jasa dari UKM ini dalam periode waktu yang tertentu. Nah, ini tentu saja mengukur bahwa produk ini, usaha UKM ini memiliki loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi mengenai keunggulan, manfaat, dan juga keistimewaan dari suatu produk ataupun jasa di usaha kecil dan menengah. Nah, mengenai keunggulannya yaitu mengenai aspek fungsionalnya, yang dimana bagaimana produk ataupun jasa UKM itu bekerja dan juga fungsi utamanya itu
bekerja dalam memenuhi kebutuhan pasar pelanggan. Nah, seperti fokus pada keandalannya, kemudahan penggunaannya, dan juga efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, mengenai keunggulan kualitas yang dimana dapat diartikan bahwa tingkat mutu produk ataupun jasa UKM yang sesuai atau melebihi harapan pelanggan, yang dimana seperti meliputi daya tahan, kinerja, dan bahkan standar produksi. Nah, mengenai fitur unik dalam keunggulan ini, yang dimana itu dapat diartikan bahwa karakteristik spesifik atau bahkan kemampuan tambahan yang membedakan produk ataupun jasa UKM dari pesaing atau kompetitor dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Nah, selanjutnya mengenai manfaatnya, yang dimana manfaat ini terbagi dari dua, yang dimana solusi masalah dan juga hemat biaya ataupun waktu, yang dimana nilai konkret suatu produk ataupun jasa yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk tersebut ataupun jasa tersebut mencakup kemampuan menyelesaikan masalah dan meningkatkan efisiensi, mengurangi pengeluaran atau bahkan menghemat waktu ataupun biaya. Nah, dapat dilihat bahwa manfaatnya yang jelas dan juga terukur menjadi daya tarik utama UKM untuk mengkomunikasikan bagaimana sih produk atau jasanya ini secara langsung membantu pelanggan. Nah, selanjutnya keistimewaan, yang dapat diartikan bahwa keistimewaan ini pembeda utama dari produk lainnya, di mana aspek paling signifikan yang membuat produk ataupun jasa UKM menonjol dan tidak mudah ditiru oleh kompetitor adalah unique selling atau penjualan yang unik, yang dimana bisa berupa komunikasi fitur unik, kualitas yang unggul, bahkan layanan pelanggan yang personal, atau juga bahkan cerita di balik merek yang begitu kuat. Nah, keistimewaan ini menjadi landasan positioning UKM atau bagaimana UKM ini dikenal oleh masyarakat umum. Masuk ke materi mengenai metode penetapan harga, yang dimana metode penetapan harga ini penting untuk meningkatkan atau mendapatkan profit, persepsi pelanggan, nilai, dan bahkan posisi di pasar. Nah, ada 4 metode yang sering digunakan. Pertama, metode penetapan harga yaitu mengenai cost based pricing atau metode penetapan harga berdasarkan biaya, yang dimana menentukan harga dengan menambahkan margin keuntungan atau markup di atas total biaya produksi operasional, yang dimana fokusnya tentu biaya internal UKM. Contohnya nih, menghitung total biaya pembuatan produk yang seharga 10.000 lalu menambahkan keuntungan sebesar 20%. Nah, sehingga harga jual produk ataupun jasa tersebut adalah 12.000. Yang kedua itu demand based pricing atau metode penetapan harga berdasarkan permintaan pasar atau pelanggan, yang dimana metode ini menentukan harga berdasarkan persepsi nilai oleh pelanggan dan tingkat permintaan pasar, yang dimana tentu saja fokusnya pada daya beli dan juga keinginan membayar pelanggan. Nah, contohnya nih, menjual produk edisi terbatas dengan harga yang lebih tinggi karena dianggap eksklusif atau banyak peminatnya. Yang ketiga itu competitor based pricing atau metode penetapan harga berdasarkan pesaing, yang dimana menentukan harga dengan mengacu pada harga ataupun produk atau jasa serupa yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, contohnya menawarkan harga yang lebih rendah lebih dari pesaing untuk menarik pelanggan, ataupun menaikkan harga yang lebih tinggi jika memang produknya memiliki keunggulan yang unik. Nah, yang terakhir itu mengenai profit oriented pricing atau metode penetapan harga berdasarkan laba, yang dimana menentukan harga dengan target laba spesifik yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Nah, fokusnya target keuntungan finansial UKM. Contohnya menghitung harga jual yang dibutuhkan untuk mencapai laba bersih sebesar 50 juta per bulan dengan volume penjualan tertentu. Kita masuk pada materi terakhir mengenai lokasi dan tata letak UKM. Nah, lokasi dan tata letak adalah faktor strategi yang signifikan dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan suatu UKM. Nah, evaluasi lokasi yang cermat dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan juga kualitatifnya sangat penting untuk memastikan bahwa UKM ini berada di tempat yang tepat untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya apa sih bagian-bagian dari tata letak, lokasi, dan juga evaluasi lokasi? Nah, pertama itu mengenai lokasi, yang terdiri dari akses, yang dimana kemudahan pelanggan, pemasok, dan juga pekerja untuk mencapai lokasi usaha. Nah, penting untuk kelancaran operasional dan juga daya tarik pelanggan. Nah, yang kedua mengenai visibilitas. Seberapa mudah sih lokasi usaha terlihat oleh calon pelanggan? Nah, lokasi yang strategis dengan lalu lintas yang tinggi itu meningkatkan potensi dikenal. Nah, yang ketiga itu mengenai target pasar. Kedekatan lokasi dengan segmen pasar yang dituju memastikan bahwa produk ataupun jasa relevan dan mudah dijangkau oleh pelanggan ideal. Nah, mengenai biayanya. Nah, harga sewa ataupun beli properti atau biaya operasional seperti air, listrik, dan juga keamanan di lokasi tersebut. Nah,
harus sesuai dengan kemampuan finansial suatu UKM. Ini tata letak yang terdiri dari efisiensi pengalaman kerja, yang dimana bagaimana tata ruang itu mendukung kenyamanan juga produktivitas para pekerja pada suatu UKM. Nah, tata letak yang baik itu mengurangi kelelahan dan juga meningkatkan semangat kerja seorang pekerja. Nah, selanjutnya mengenai alur kerjanya. Nah, bagaimana pengaturan ruang memfasilitasi pergerakan barang, informasi, dan juga orang dalam proses bisnis. Nah, tata letak yang optimal ini meminimalkan hambatan dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Mengenai evaluasi lokasi yang terdiri dari faktor. Nah, faktor sederhananya itu seperti potensi pasar lokal, yang dimana jumlah dan karakteristik calon pelanggan di sekitar lokasi. Nah, mengenai aksesibilitas transportasi, ketersediaan infrastruktur, keamanan lingkungan, dan bahkan juga regulasi dan juga perizinan lokal. Nah, ya mengenai metode sederhananya itu ada beberapa seperti observasi langsung, yang dimana mengunjungi dan juga mengamati potensi lokasi pada waktu yang berbeda. Nah, analisis kompetitor, survei sederhana, bahkan analisis biaya manfaat sederhana. Nah, terakhir dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan UKM sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengelolaan berbagai aspek krusial. Nah, mulai dari penetapan tujuan yang jelas seperti kesadaran merek, penjualan, loyalitas, dan juga ekspansi. Dengan pengukuran kinerja yang tepat seperti pertumbuhan penjualan, pelanggan baru, dan juga retensi, hingga strategi positioning yang unik, meningkatkan pada aspek fungsional, kualitas, fitur unik, manfaat solusi masalah, dan juga hemat biaya waktu, serta pembeda utama produk jasa. Nah, selain itu, keputusan penetapan harga yang tepat melalui berbagai metode seperti berdasarkan biaya, permintaan, pesaing, dan bahkan laba, dan juga mengenai pemilihan lokasi strategis yang dimana mempertimbangkan akses, visibilitas, target pasar, biaya, serta tata letak yang efisien, menjadi fondasi yang penting untuk pertumbuhan dan juga daya saing UKM di pasar dan juga ke depannya. Nah, itulah pemaparan materi saya mengenai manajemen UKM dari materi 1 sampai materi 7. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.